Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang sahur, sobatmu dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan penyiar kesayangan Anda di sini, Hajir, tentunya dalam radiomu, dalam program Sahur Talk, Talk Sahur. Pada edisi 17 Mei 2020 kali ini, kita kedatangan narasumber yang insya Allah akan menemani sobatmu semua dalam 1 jam ke depan. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa sobatmu semua dulu yang lagi di rumah ataupun dimanapun berada. Bagaimana nih kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga kami ingatkan kembali bahwa radiomu bekerja sama dengan MCCC atau Muhammadiyah COVID-19 Command Center di Pusat Data Informasi dan Komunikasi. Baik sobatmu, untuk mengawali semangat kita di waktu sahur kali ini, langsung saja kita sapa Bapak Ananto Asworo. Beliau merupakan Sekretaris Eksekutif Majelis Tablik di PP Muhammadiyah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentu masih semangat Pak di sahur ini. Insya Allah tetap semangat pokoknya. Nggak boleh menyerahkannya gara-gara COVID. Mungkin Bapak bisa sapa dulu sobatmu yang ada di rumah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. semoga semuanya tetap selalu sehat. Sahurnya pun tetap semangat. Dan setelah sahur harus tetap semangat. Tetap harus tetap semangat. Nggak kemudian tidur seharian. Nggak boleh tidur ya Pak. Harus berkarya tetap. Tetap berkarya. Nah itu dia sobatmu, kata Bapak tadi kita harus semangat nih di sahur kali ini. Karena kalau nggak semangat ya tentu siaran kita juga nggak semangat kali ini Pak. Iya. Baik Pak, dalam siaran Sahur Talk kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan seputar dengan masalah tablik. Karena Bapak merupakan bagian sekretaris eksekutif di tablik ya Pak. Oke, langsung saja Bapak, saya ingin bertanya mengenai pertama mungkin apa saja sih Bapak kegiatan yang dilakukan Majelis Tablik selama masa pandemik seperti ini? Ya, jadi Majelis Tablik adalah unsur pembantu pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memang memiliki tugas di mana Majelis Tablik ini membina maupun mengorganisir mubalik Muhammadiyah di seluruh wilayah, yang kemudian tugas ini selama masa pandemi kan menjadi berubah. Kalau selama ini kan Majelis Tablik atau para mubalik Muhammadiyah itu kan aktif bergerilya ke seluruh daerah dengan bentuk pengajian-pengajian yang sifatnya ya boleh dikata konvensional, jumpa dengan jamaah, khususnya pengajian Ahad pagi dan lain sebagainya. Itu menjadi ciri khas Muhammadiyah di semua wilayah dari tingkat yang paling tinggi sampai pada tingkat ranting. Tapi kemudian setelah adanya COVID-19 ini kan semua aktivitas berkumpul harus dihentikan. Sehingga mubalik Muhammadiyah harus merubah cara pendekatan dakwahnya kepada umat, yaitu dengan berbagai bentuk. Di antaranya adalah mengorganisir para takmir masjid, pengurus Muhammadiyah di ranting-ranting, cabang, kemudian daerah, wilayah, untuk terus bersemangat bergerak, tidak kemudian patah semangat karena kondisi masa darurat pandemi ini, tetapi kemudian terus memberikan motivasi melalui grup-grup WhatsApp supaya mereka tetap bergerak dengan inovasi, dan kemudian melalui surat edaran Majelis Tablik ya, nomor 001, Majelis Tablik memberikan instruksi kepada seluruh mubalik Muhammadiyah untuk satu, tetap melaksanakan bimbingan umat. Tetap, karena prinsip Majelis Tablik itu kan prinsip dakwahnya menggerakkan, menggembirakan, dan mencerahkan. Jadi meskipun masa pandemi yang bagi hampir semua orang itu sesuatu yang memang sangat tidak enak, ya kan? Rasanya itu yang tadinya mobilitasnya itu sangat tinggi,
ya, bergerak hampir terus-menerus siang malam mereka berdakwah keliling, apalagi yang di pelosok-pelosok ya. Mubalik-mubalik kita itu kan ada yang harus kadang menempuh perjalanan 20 kilo dengan naik motor masuk hutan. Nanti masih meneruskan sampai lokasi pun masih jalan kaki. Menembus hutan itu hanya untuk menjumpai umat. Nah, karena masa pandemi yang harus seperti ini, mereka harus menyesuaikan. Dakwah harus tetap menggerakkan, menggembirakan, dan mencerahkan. Sehingga kemudian melalui surat instruksi Majelis Tabligh, PP Muhammadiyah menginstruksikan pada seluruh wilayah, daerah, cabang, ranting, dan para mubalik untuk tetap menggerakkan dakwah dengan berbasis teknologi. Dan ini memang hal yang baru bagi mubalik-mubalik Muhammadiyah, karena mubalik Muhammadiyah ini kan tidak semuanya akrab dengan YouTube ya, tidak akrab dengan media online. Nah, sehingga mungkin kalau kawan-kawan pendengar radiomu melihat beberapa mubalik Muhammadiyah yang sudah coba-coba tampil di YouTube, mungkin tampil di depan kamera itu ketok wagune. Jadi kelihatan kalau tidak biasa dengan kamera dan sebagainya. Lah ini karena hal yang baru memang. Ini termasuk diantaranya kemudian menjadi pemicu bagi mubalik Muhammadiyah ataupun Majelis Tabligh di semua tingkatan untuk mulai akrab dengan media online. Nah, di sini PP Muhammadiyah Majelis Tabligh menginstruksikan kepada semuanya untuk menggunakan itu, dan kemudian pola pembinaan ini harus tetap berjalan meskipun dalam masa pandemi seperti ini. Sehingga Majelis Tabligh PP Muhammadiyah juga membentuk namanya RMTC. RMTC itu Relawan Mubalik Tanggap COVID-19. Ini satu lembaga atau satu komunitas yang dibentuk dalam rangka ikut mendukung program MCCC ya, Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, dalam bentuk kegiatan yang memang menjadi spesialisasinya Majelis Tabligh. Jadi kalau yang lain bergerak di kemanusiaannya dalam bentuk bantuan dan sebagainya, relawan, pembinaan, mungkin psikososial, pendampingan dan sebagainya, dalam Majelis Tabligh di bidang spiritualitasnya, bahwa umat tetap harus mendapatkan suntikan ini ya, karena kan di masa pandemi seperti ini banyak orang kemudian bingung, terutama hal-hal yang menyangkut dengan bagaimana selanjutnya kita mau ibadah. Nah, itu betul. Nah, ini maka peran mubalik Muhammadiyah dituntut sangat kuat untuk bagaimana menjelaskan kepada umat, karena mungkin orang yang sudah usia 100 tahun lebih bahkan itu mengatakan ini baru pertama kali seumur hidup saya mengalami satu baru pertama kali sehingga mereka bingung kan landasannya ini apa. Sehingga disinilah peran para mubalik untuk kemudian menyampaikan kepada umat, meyakinkan bahwa kita dalam hal ini sebetulnya sedang dituntut untuk melaksanakan sunnah yang lainnya dari sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ternyata ini pun tidak mudah. Nah, jadi satu, bagaimana tadi membiasakan para mubalik dan pengurus Majelis Tabligh se-Indonesia untuk bekerja menjalankan dakwah melalui satu koordinasi organisasi yang tidak sewajarnya. Kalau biasanya kumpul dan lain sebagainya, maka ini harus menggunakan media online, rapat pun harus online dan semuanya. Padahal mubalik ini kan nggak semuanya akrab juga dengan media online tadi, sehingga mau menggunakan media online yang apa, mereka harus rapat, bingung juga. Nah, iya, betul. Bahkan apalagi kalau kemudian HP-nya HP jadul lah, susah lagi kan. Yang udah sepuh-sepuh. Lah udah sepuh-sepuh. Kedua, harus membiasakan mereka untuk berceramah dengan menggunakan media daring itu. Kemudian tidak hanya para mubaliknya yang harus dibiasakan, tapi juga jamaahnya juga dibiasakan. Karena mereka biasa bertatap muka, silaturahmi dan seterusnya. Kemudian yang keempat, bagaimana dakwah ini tetap menggerakkan, menggembirakan dan mencerahkan tadi, sehingga umat ini tetap merasa tenang meskipun harus stay at home, mereka tetap merasa tenang dan dakwah tetap berjalan melalui
berbagai cara, termasuk diantaranya bagaimana masjid ini tetap bergerak dengan mungkin adzannya ya tetap dan seterusnya, tetapi kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul dihilangkan. Ya. Nah, jadi begitu sobatmu tadi penjelasan Bapak, maksudnya selama mereka ini ternyata punya langkah-langkah yang sangat baik begitu Pak ya. Nah, tadi saya menangkap beberapa poin yang sangat penting tadi Bapak katakan bahwa Bapak bekerja sama, berkoordinasi begitu dengan takmir-takmir masjid. Nah, ada kesulitan tersendiri tidak Bapak dalam menghadapi koordinasi dengan takmir-takmir masjid yang ada di segala penjuru? Iya. Jadi memang nggak sederhana ternyata ya. Itu, Bapak. Meskipun jadi begini, ketaatan kita untuk beribadah dalam rangka menjalankan perintah memakmurkan masjid itu memang luar biasa di kalangan umat. Tetapi kadangkala karena ini hal yang baru, maka dalam menghadapi pandemi ini ternyata juga tidak semua orang kemudian tunduk patuh terhadap khususnya misal fatwa MUI ataupun maklumat PP Muhammadiyah untuk mengosongkan masjid-masjid dan memindahkan ibadah berjamaahnya di rumah bersama keluarga. Meskipun dengan pemahaman agama yang sama mungkin, tapi ternyata tidak mudah karena beragama ini kan kadang sebagian orang juga kalau kemarin kata Ustadz Fuad Majelis Tarjih itu kan Fuad Zain itu Ustadz Fuad Zain mengatakan ya beragama itu tidak cukup masalah keyakinan, tapi juga harus menggunakan akal. Bahwa pertimbangan kita takut kepada Allah itu berbeda dengan takutnya kita terhadap corona kan gitu. Kan dua hal yang berbeda. Nah maka kalau kita ingin segera pandemi ini selesai, ketakutan kita, takutnya kita kepada Allah itu ya kita wujudkan dengan cara disiplin takut kepada apa yang menjadi ciptaannya Allah, yaitu corona tadi. Maka kemudian caranya ya harus disiplin, tetap beribadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, tetap menegakkan perintah Allah dalam sebagai wujud takutnya kita kepada Allah. Jadi takwa kita kepada Allah ya ibadahnya dipindahkan ke rumah sebagaimana fatwa para ulama di Majelis Tarjih yang sudah diwujudkan dalam bentuk maklumat PP Muhammadiyah. Nah kalau kemudian ini umat ini disiplin menjalankan ini, maka tentu kerinduan kita terhadap masjid, kerinduan kita kepada Allah beribadah secara sempurna di masjid. Tapi kalau kesadaran ini kurang, beribadah itu hanya dilandasi hanya pokok mantep tok, eman-eman. Jadi masa masjid kok sepi, jadi rasanya nggak enak. Nah, itu hanya masalah kemantepan. Nah, padahal beribadah itu tidak hanya masalah kemantepan itu, tapi harus juga dilandasi dengan ilmu, dengan akal, pemahaman bahwa wilayahnya masing-masing. Tentang COVID ini yang tahu dalam hal ini ya para dokter, ahli medis dan sebagainya yang punya ini. Maka di sinilah bagaimana kemudian kita harus taat kepada pemimpin ya. Jadi ulil amri, kemudian para ulama ya, supaya apa? Ini kita menghadapi ini bersama-sama sehingga pandemi ini segera selesai. Nah ini tidak mudah. Tidak mudah Pak. Jadi ada orang yang tetap keinginan takmirnya mungkin bisa kita beri pendekatan dan sepakat untuk menutup. Tapi jamaahnya tadi mantap tidak mantap karena mungkin ilmunya kurang. Jadi harus bekerja sama. Iya dalam hal ini ilmu agama maupun ilmu yang lain sains ya. Sehingga ini harus klop para ibadah itu. Nah, kalau sudah seperti ini kan enak. Tapi memang ya tadi beberapa bahkan ada masjid Muhammadiyah yang tetap tidak menutup dan kemarin kemudian kejadian. Nah, ini yang tidak diharapkan sebetulnya oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Karena ketidakpatuhan terhadap maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai umaro yang di organisasi Muhammadiyah maupun para ulama di Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Sehingga kemudian ketika satu orang dinyatakan positif, jadilah jamaah itu terkena semua. Dan itu terjadi di Masjid Muhammadiyah. Nah ini yang memang hal-hal yang perlu kerja ekstra bagi para mubalik Muhammadiyah menjelaskan ini kepada umat. Karena mungkin juga ada juga sih mubalik juga yang tidak yakin juga. Artinya dia tetap mantep harus. Tetap mantep. Karena biasa pas saya dengar tuh kan ada kata-kata ya udah
Yang penting kita yakin nih bahwa ada Allah nih. Karena kalau misalnya Allah nggak takdirkan ya nggak bakalan kena. Iya, tapi kan perlu ikhtiar tadi kan. Nah, makanya tadi pemahaman agama harus dilandasi dengan ilmu. Kalau tidak ya hanya persoalan mantep tidak mantep, yakin tidak. Kalau bicara yakin kan semua orang yakin. Pasti yakin. Apalagi para ulama. Tidak kita ini kan ya ilmu kita ini kan mungkin hanya seujung kuku dibanding para ulama. Ya, ulama yang menguasai ilmu agama saja mempertimbangkan dengan sangat luar biasa, dengan ketatnya seperti itu. Kenapa? Karena pertimbangan maslahat. Nah, menghindarkan yang mudarat itu harus dikedepankan dalam rangka untuk mencapai kemaslahatan. Kalau ingin memang kita rindu terhadap masjid, ya harusnya kita berlaku disiplin di rumah, semua ibadah dilaksanakan bersama keluarga. Kita juga disampaikan kan dalam Quran maupun hadis itu kan bahwa Allah menciptakan bumi ini kan semuanya juga sebagai masjid juga. Nah, maka ini yang harus kemudian kita pahami. Nah, kalau sudah ulama dengan pertimbangan ilmunya yang sangat dalam lah, kita yang hanya ya boleh dikata misalkan saya pribadi ya cetek ilmu pendek ataupun pemahaman agama baru sedikit ya, tentu kita harus berbicara ataupun mengikuti apa yang menjadi instruksi para ulama, bukan masalah kemantepan pribadi. Di sisi lain, beribadah tidak hanya sekedar kemudian bicara egoisme kita atau menurut kita ini enggak masa masjid sepi dan seterusnya, itu kan mungkin tanda petik egoisme kita, tapi harus dipertimbangkan bahwa dalam hal ibadah pun di dalam Quran juga dituntunkan supaya kita ini untuk menjaga diri kita ya, keselamatan diri kita yang ini maslahat bagi orang lain. Jadi menjaga jiwa itu juga diperintahkan dalam agama. Jadi kalau kemudian kita ingin ibadah tapi jiwa kita ini membahayakan orang banyak, tentu juga ini harus dipertimbangkan. Lah maslahatnya di mana? Apalagi ini kan musuhnya tidak kelihatan. Yang musuh bersama kelihatan saja kan harus mempertimbangkan. Bukan masalah keinginan hanya sekedar untuk pribadi. Apalagi yang ini musuhnya nggak kelihatan kan gitu. Lah terjadi akhirnya imam tarawih misalkan yang tetap di masjid ya gara-gara dia positif tetap ngeyel jadi imam, lah jadilah jamaahnya terkena semua. Maka bisa dibayangkan Mas, kalau orang misalkan tetap 5 orang sajalah tetap menjalankan ibadah di masjid meskipun dengan physical distancing dengan standar protokol kesehatan, tapi kemudian ada yang positif karena ini kan apalagi sudah ada transmisi lokal sekarang kan. Lah bayangkan kalau kemudian kelima jamaah ini terkena semua. Dia pulang mengenai anak istrinya dan seterusnya. Anak istrinya pun mungkin yang istri belanja sayur, yang anak main dan seterusnya. Sudah menular ke berapa banyak orang. Ini kan menjadi makanya tadi beribadah itu juga harus mempertimbangkan bahwa keselamatan jiwa kita itu bersangkut paut dengan keselamatan jiwa orang banyak. Kan begitu. Nah, jadi tidak bisa beribadah hanya sekedar mantep dewe. Jadi harus dengan ilmu yang secara luas difahami. Baik Bapak, kita jeda dulu terlebih dahulu. Baik sobatmu, kita jeda terlebih dahulu. Tetap stay tune di radiomu dari Muhammadiyah untuk semua.
Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di radiomu dari Muhammadiyah untuk semua. Baik Bapak, kita mungkin lanjutkan lagi nih pembicaraan kita seputar tablik. Begitu. Baik, pertanyaan kedua nih Bapak. Bagaimana sih tanggapan dan peran majelis tablik tentang berbagai kasus perbedaan pendapat nih Bapak tentang masalah sholat yang sering terjadi di saat pandemik saat ini Pak? Itu bagaimana Pak? Ya, jadi dalam menghadapi perbedaan-perbedaan itu, Majelis Tablik berpegang teguh kepada prinsip apa yang sudah menjadi keputusan pimpinan pusat. Dalam hal ini, yaitu fatwa Majelis Tarjih. Jadi tugasnya Majelis Tablik ini kan menyampaikan isi fatwa. Jadi kalau Tarjih ini pembuat produk fatwa, nah tugasnya Tablik yang marketingnya, ya menyampaikan ini produk ini untuk sampai kepada umat. Nah maka Majelis Tablik dalam hal ini tidak mengambil porsi menentukan fatwa sendiri terhadap perbedaan-perbedaan itu, tetapi yang kami sampaikan adalah mari kita kawal, kita laksanakan, kita jalankan bersama fatwa dari Majelis Tarjih tentang pelaksanaan sholat selama masa pandemi ini dan diperkuat dengan maklumat PP Muhammadiyah. Nah, jadi tugasnya Majelis Tablik yang menyampaikan ini. Jadi Majelis Tablik menguatkan tadi apa yang sudah menjadi keputusan jamaah di PP Muhammadiyah, dan itu kan melalui proses pengambilan ijtihad bersama ya, berjamaah oleh para ulama Majelis Tarjih. Dan itu berbagai lintas ilmu, tidak hanya ilmu agama tapi juga yang lain. Maka Majelis Tablik menyampaikan itu, tugasnya menyampaikan itu. Dan ketika misal masih ada yang berbelok ingin ikut si A, si B ataupun ikut kepentingan ataupun pengambilan keputusan yang lain, maka tugasnya Majelis Tablik meluruskan lagi. Ini loh, keputusannya seperti ini, pertimbangannya seperti ini, dalilnya seperti ini. Nah, ini memang harus diulang-ulang terus karena tadi sekali lagi ini hal yang baru, sehingga dengan pemahaman umat yang memang kan kita ini kan tidak semuanya memahami ya, tentang hadis, ataupun ketika zaman Nabi pernah terjadi wabah, zaman para khalifah, zaman para sahabat, setelah itu pun bahkan pernah masih ada masa wabah ini yang cukup lama, sehingga para sahabat pun ada yang berbeda kan. Ada yang kemudian mengambil posisi saya mengambil keputusan untuk tetap ibadah di rumah. Tapi ada juga lah. Jadi perbedaan ini juga sejak dulu pun ada. Ya, ketika Umar pun waktu itu mendatangi satu tempat, kemudian diberitakan, wahai Khalifah Umar, ada wabah di sana. Sebagian sahabat mengatakan, ayo terus kita jalan. Kita ini kan tugas Allah untuk jangan takut pada Allah, jangan takut pada wabah, kita harus takut pada Allah. Tapi yang lain mempertimbangkan dalam rangka tadi menjaga jiwa untuk supaya tidak terkena semua, maka kemudian pertimbangan-pertimbangan inilah yang kemudian diambil oleh Khalifah Umar untuk kemudian kembali, tidak melanjutkan perjalanan untuk melewati kampung yang terkena wabah itu. Dan ini kan ya tadi dikatakan bahwa sebetulnya ini kan yang sering terjadi kesalahpahaman. Jadi memang kalau saya melihat ya wajar di masyarakat itu selalu ada dua hal yang berbeda tapi kemudian seakan-akan benturkan gitu ya tadi. Maka misal tadi jadi ada itu yang menarik itu, saya sendiri pernah dikatakan Ustadz sekarang itu lebih takut pada corona daripada kata sama Allah. Ya ini ya kadang ya nyelekit juga gitu. Kurang enak iya, kurang enak didengar, tapi ya kita jelaskan. Karena memang yang mengatakan ya tidak paham memang. Mungkin masih awam. Iya, masih awam bahwa dulu pada saat zaman Nabi, zaman Khalifah, zaman sahabat juga pernah ada wabah, dan kemudian kan Rasulullah pun pernah mengatakan tadi, kalau ada wabah di kotamu, jangan keluar, dan orang yang dari luar jangan masuk, kan gitu. Tapi kan ini juga tidak sederhana. Persoalannya kemudian beberapa kasus yang saya temui itu adalah mungkin jenuh ya Mas ya. Jadi kita hidup
suruh di dalam rumah terus kan jenuh Mas Hajir. Bosan lah akhirnya. Mohon maaf, beberapa kasus itu terjadi adalah dulu ketika kondisi normal dia jarang terlihat ke masjid karena sibuk dengan aktivitas pekerjaannya. Tapi karena masa pandemi harus kerja di rumah, sementara pekerjaan dia tidak bisa dikerjakan di rumah, sehingga dia kehilangan pekerjaan itu. Kemudian penghasilannya mungkin juga jadi hilang. Bingung kan, lama-lama jenuh juga. Maka kemudian ya alhamdulillah secara satu sisi penyalurannya kemudian mendekat kepada Allah dengan ke masjid, tidak ke yang lain. Kan ada juga yang kemudian sampai ada kasus mungkin stres dan seterusnya. Tapi ini alhamdulillah begitu sudah mungkin stres seperti itu larinya ke masjid, ingat pada Allah. Alhamdulillah bagus. Tapi dalam sisi lain kan justru ketika orang yang biasa dulu memakmurkan masjid itu meninggalkan masjid, memindahkan ibadah jamaahnya di rumah, dia malah datang ke masjid. Ini. Jadi ya kita hanya berdoa ya, semoga ya seperti ini nanti istiqomah setelah pandemi ini selesai kan gitu. Cuma kan tadi karena memang tadi pemahaman. Jadi dulu mungkin nggak pernah tahu ada kasus seperti ini. Nah ini tadi sekali lagi bahwa tugas Majelis Tabligh menyampaikan keputusan maklumat PP Muhammadiyah dan fatwa Majelis Tarjih untuk tetap diikuti tadi. Kalau kita ingin rindu terhadap masjid, rindu kepada pengajian-pengajian, rindu kajian-kajian kitab, rindu silaturahmi dan lain sebagainya, ya caranya harus disiplin tadi. Nah, keputusannya para ulama kan begitu. Di rumah itu dalam rangka menjaga kedisiplinan supaya tidak terjadi penularan yang lebih masif. Karena begini, kalau tadi analoginya bahwa kita ini kan ibadah 5 waktu di masjid. Kalau orang kemudian tetap berada di masjid, memang betul bahwa kita mendapat musibah itu datangnya dari Allah. Allah yang semuanya yang mengatur. Tetapi kemudian kan kita diperintahkan untuk ikhtiar. Bagaimana cara menghindari bahaya kan begitu. Nah kalau kemudian kita tidak indahkan, kok kebetulan ada yang kena kemudian ikut terkena juga. Kan ini kan jadi mudorot bagi semuanya. Jadi tidak baik untuk semuanya. Dan ini kan yang dikhawatirkan adalah kemudian kalau sekarang kan di Jogja ada banyak klaster gitu ya. Satu menjadi mengenai semuanya ini kan jadi banyak. Ya kalau kita berharap berdoa semoga kemudian bisa sembuh semuanya dengan segera. Tapi kalau tidak ini yang kita khawatirkan. Ketika terjadinya kerumunan orang banyak dan itu di masjid, bayangkan kalau 5 waktu ketemu kemudian tertular semua ini kan ya bisa habis jamaah kita kan. Ya kalau sembuh alhamdulillah, tapi kalau meninggal kan jadi berkurang jamaah kita. Ini lain juga gitu loh. Jadi kewajiban kita beribadah pada Allah kewajiban. Kewajiban memakmurkan masjid juga kewajiban. Tapi kewajiban yang lainnya juga harus kita jalankan, yaitu menjaga jiwa kita untuk tetap selamat sehingga tetap bisa meneruskan panji-panji Islam, risalah Islam ini untuk tetap berjalan. Dakwah ini tetap harus berlanjut. Karena kalau ini tidak disiplin, terjadi penularan tadi. Dakwah bisa mandek karena tokoh-tokoh mubaliknya mungkin jadi terpapar, hanya mandek nggak bisa ceramah online kan gitu. Nah, jamaah jadi nggak ada yang ngurusi. Takmir juga gitu, takmirnya kena selama pandemi padahal masjid kemudian harus bergerak dengan menggunakan dana kas masjid, donatur yang takjilan diubah menjadi sembako. Nah kalau misal, mohon maaf, takmirnya yang terkena, maka kemudian siapa yang menggerakkan masjid ini untuk membantu jamaahnya yang sama-sama terkena pandemi kan gitu. Lah ini kan harus berpikir panjang. Tidak bisa kita kemudian yang pokok aku yakin kok. Nah, justru malah dapat ini ya Pak. Membuat banyak kemudaratan begitu bagi orang. Iya. Kan membahayakan orang lain. Tidak hanya orang lain, anak istrinya juga. Iya, betul sekali Bapak. Baik, itulah tadi
penjelasan mengenai bagaimana langkah-langkah yang harus diambil oleh Majelis Tabligh dari PP Muhammadiyah. Nah, kita langsung ke pertanyaan ketiga nih sobat. Yaitu bagaimana sih ini Pak dalam menyeru warga agar tetap berada di jalan yang ma'ruf agar terhindar dari hal-hal yang mungkar. Karena kita ketahui kan kalau semakin di rumah saja tuh biasa kan orang jenuh juga. Pasti mereka tuh pengen mencari cara untuk memuaskan itu. Itu. Bagaimana tuh Pak langkah-langkahnya? Iya, jadi kita kan sudah sangat hafal dengan satu ayat yang mungkin sering sekali kita baca juga di dalam Al-Quran maupun di dalam sholat kita itu kan. Jadi fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Jadi itu kan janji Allah, yang janji Allah itu nggak bakal diingkari, selalu tepat. Bahwa setiap satu kesulitan Allah janjikan ada 2 kemudahan di belakang hari. Kita saat ini menghadapi satu kesulitan karena pandemi COVID-19. Tapi kan Allah janjikan pasti akan ada 2 kemudahannya. Berlipat, artinya berlipat kemudahan di belakangnya. Kalau orang merasa yakin dengan firman Allah, yakin dengan apa yang menjadi ketentuan Allah, bahwa musibah itu datangnya juga dari Allah. Kemudian kita menjadi seperti ini juga dalam rangka Allah sedang menguji kita kan gitu. Nah, maka yang mendapatkan kemudahan di belakang hari ini adalah orang-orang yang muflihun, orang yang beruntung kan. Nah, orang yang beruntung itu diantaranya siapa? Pasti dia satu orang yang istiqomah. Dalam masa kesulitan seperti ini dia istiqomah. Kan saya pernah sampai nggak tega itu. Ada teman nge-share entah benar entah tidak itu kan orang sampai kemudian melakukan kejahatan karena dengan alasan harus beli susu anaknya di masa pandemi nggak punya uang dan seterusnya. Ada yang sampai kemudian bunuh diri satu keluarga semuanya. Ini kan karena ya itulah bagian dari ujian. Satu ujian bagi tetangganya, kiri kanannya. Dia berpikir enggak bahwa tetangga saya ini perlu ada yang membutuhkan makanan tidak, dan ini kan juga ujian bagi orang yang beriman. Makanya tadi peran masjid itu harus sangat kuat, bisa memotret mana saja jamaah saya yang memang tidak bisa survive kan gitu. Kita juga harus begitu, harus berpikir tentang konsep tetangga. Tetangga itu kan 40 rumah di sekitar kita kan, depan belakang ini ada nggak yang sampai kelaparan? Nah itu juga bagian dari ujian kita. Kalau kita tidak peduli, berarti kita tidak mengamalkan surat Al-Ma'un. Termasuk orang yang mendustakan agama karena apa? Tidak mengurusi anak yatim, piatu, fakir, miskin kan begitu. Apalagi di masa pandemi ini. Nah itu ujian bagi orang yang beriman, ujian bagi orang yang mampu, tapi juga bagi orang yang terkena tadi juga ujian. Karena kesulitan yang seperti ini, dia nggak sanggup, bahkan kemudian ada yang sampai bunuh diri, ada yang kemudian sampai mencuri dan seterusnya. Nah itu juga ujian. Jadi semuanya ujian. Maka bagi yang tidak istiqomah, dia akan mengambil jalan kemungkaran. Bagi yang istiqomah, dia akan mengambil jalan yang ma'ruf. Mengambil peran tadi. Bahwa sebisa mungkin untuk bisa memberikan sesuatu. Kemudian siapa orang yang lulus tadi adalah orang yang sabar. Dia sabar dalam menghadapi ini, konsisten. Ya, konsisten. Jadi ini semua ujian. Maka dikatakan oleh Allah itu kan tidak cukup diri Anda itu mengatakan sudah beriman sebelum aku beri ujian. Seperti hanya orang yang terdahulu. Maka ini ya bagian dari ujian itu. Kan kita belum pernah mengalami semua ini. Bahkan yang usianya 100 tahun belum pernah mengalami. Maka ini bagian dari ujian. Lah, dalam menghadapi ini tadi maka perlu tadi untuk tetap mengikuti protokol yang telah disampaikan oleh pemerintah. Mengikuti fatwa para ulama. Untuk menjaga keistiqomahan ini supaya kita di jalan yang ma'ruf, tidak menyimpang ke jalan yang mungkar tadi adalah dengan membangun pondasi rumah tangga yang kuat, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kan selama ini hanya slogan tuh, sakinah, mawaddah, warahmah, slogan. Slogan juga baiti jannati, slogan. Tapi nyatanya kita nggak pernah kumpul bersama keluarga di rumah. Beribadah bareng juga jarang. Ngaji bareng juga jarang. Membimbing anak untuk belajar juga jarang. Jadi hanya slogan baiti jannati, slogan sakinah, mawaddah. Justru akhirnya sekarang slogan itu harus kita buktikan. Ini kan
rekor nih tahun ini. Imam terbanyak itu ya karena setiap ayah, makanya ini menariknya. Setiap ayah adalah imam sekarang. Betul-betul dulu hanya mengatakan saya ini imam karena kepala keluarga. Sekarang perkataannya harus dibuktikan kan gitu. Setiap ayah harus menjadi ustadz karena dia harus menjadi imam tarawih, imam sholat 5 waktu, imam tarawih sekaligus syukur bisa kultum kan. Nah, di sini juga bagian dari ujian. Dia ingin memilih jalur yang ma'ruf atau yang mungkar. Kan gitu. Ada yang mungkin memilih jalur sudah betul-betul saya juga nggak bisa kok. Jadi tidak menggerakkan keluarga untuk beribadah. Lah, siapa nanti yang lulus adalah orang yang bisa melewati masa sulit ini sampai kepada tadi istiqomah, dia menjalankan di rumah, tetap istiqomah menegakkan 5 waktu bersama keluarga, beribadah bareng, bahkan belajar agama bareng, sharing antara ayah ibu. Misal seperti saya di rumah juga gitu, saya gilir, saya kultum, istri juga dapat jadwal kultum, anak-anak pun yang anak saya yang SMP SMA pun saya jadwal kultum, mereka harus belajar semua. Lah ini kan dalam rangka apa? Untuk menempuh jalur yang ma'ruf tadi. Kan di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Allah tidak akan mungkin membebani kepada satu kaum itu. Jadi dakwah itu tetap basyirah, menggembirakan. Jadi tidak membuat kemudian orang itu lemah. Jadi mudahkan, jangan kau persulitkan, begitu perintahnya. Nah, jadi sudah masanya darurat seperti ini ya sudah, nggak usah dipersulit. Kalau memang fatwa ulama menyatakan mari kita sementara waktu, kan ini hanya sementara nih, diuji hanya sementara untuk memindahkan sholat jamaah di rumah. Ya ayo kita ikuti kan gitu. Jangan sampai kemudian kita muncul sifat, mohon maaf ini, ujub, sombong, riya, yang tidak sadar sebetulnya kan itu. Ujub membanggakan diri, aku bisa kok sholat jamaah di masjid, aku tetap sehat kok. Nah kan gitu. Mungkin sombong juga begitu. Saya sanggup kok. Masa enggak ini dan seterusnya. Riya juga begitu. Menjadi dilihat orang. Karena yang lain di rumah, dia di masjid sendiri. Kan jadi kelihatan malah. Jangan sampai. Semoga ini tidak kan. Tapi ini kan hal yang halus ya. Nah ini kan kemungkaran juga ini. Betul, Pak. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan kan di awal-awal membimbing para murid-muridnya di Kauman. Itu kan itu. Hindari dari penyakit yang kronis ini. Jadi level pertama stadiumnya ujub, membanggakan diri, kemudian akan naik menjadi kibir, naik level stadium yang paling tinggi menjadi riya. Jadi penyakit jubria kata Kiai Dahlan, ujub, kibir, riya itu nggak ada obatnya. Dokter nggak bisa. Yang bisa mengobati adalah keistiqomahan kita untuk mengikuti apapun yang menjadi perintah Quran dan Sunnah. Nah, hal yang menarik Pak dari perkataan Bapak tadi bahwa kita harus disiplin dan terus bekerja di rumah, beribadah di rumah begitu. Artinya bahwa kita tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, juga mengikuti fatwa dari ulama dan juga majelis tarjih. Dan ini merupakan bagian dari ketaatan kita dalam beragama begitu ya Pak. Betul sekali. Nah, hal yang menarik juga nih Pak, kan sekarang ini kan untuk menghindari penyebaran COVID. Sekarang sudah juga fatwa ulama juga sudah keluar mengenai untuk larangan mudik. Nah, bagaimana nih pendapat Bapak soal orang yang masih belum tidak taat sama peraturan ini? Banyak yang mudik dan akhirnya terjadi transmisi lokal begitu Pak. Itu bagaimana pendapat Bapak? Iya, jadi inilah yang tadi sekali lagi kita beragama itu harus juga menggunakan ilmu. Pemahaman yang benar terhadap agama dan pemahaman yang benar terhadap satu penyakit. Karena ini satu penyakit yang berbeda. Mungkin tingkat kematiannya memang kecil. Kalau para ahli mengatakan hanya 3% dibanding penyakit yang lain. Mungkin hepatitis, TBC, asma, kemudian gula dan sebagainya. Memang sangat kecil. Tapi kan penyebarannya yang tidak tampak kemudian dan ini virus ini kan dia tidak bergerak. Sebetulnya kan virus ini tidak bergerak. Yang menjadi virus ini berpindah ke bukan ke lain hati. Nah ini yang saya tersinggung Pak. Jadi virus ini berpindah dari satu area ke area yang lain, bahkan tidak hanya seperti bis yang
antar kota, antar provinsi, ini antar negara, antar benua. Kenapa bisa berpindah? Karena pertanyaannya virus ini bagaimana dia bisa bergerak dibawa oleh manusia. Lah di sini. Lah, ketika virus ini bisa berpindah karena manusia yang memindahkannya setelah dia terkena, maka yang harus dilakukan memang harus memutus mata rantai ini dengan tetap stay at home. Kemudian manusianya jangan bergerak, kan begitu. Jangan bergerak ke mana-mana, bahkan lintas kota, lintas provinsi, lintas negara. Lah, kalau sudah meskipun mungkin ya kita sudah cuci tangan, kita mungkin disemprot disinfektan dan lain sebagainya. Tapi kalau virus ini yang sudah masuk ke dalam tubuh, persoalan kan. Sementara kemudian sekarang muncul OTG, orang tanpa gejala. Kemudian sekarang lagi ada transmisi lokal. Ya. Maka tidak bisa kemudian kita, kalau dulu kan yang paling kasihan itu yang dicurigai yang dari luar negeri, yang dari luar kota kan gitu. Nah, saya pun punya pengalaman menarik itu, menjadi orang yang harus diawasi itu ternyata rasanya itu sakitnya itu di sini. Sakitnya itu di sini begitu. Jadi karena ketika awal mula virus itu kan bulan Februari saya kemudian berangkat umroh, itu kan sudah mulai virus tapi masih di sana kan gitu ya. Tapi kita sudah harus mengikuti protokol. Kemudian pulang baru 3 minggu saya di Jogja, awal Maret sudah harus berangkat lagi ke Paris untuk Global Forum Environment tentang lingkungan hidup di OECD Paris. Saya diminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk berangkat sebagai founder gerakan Sodako Sampah. Nah itu kan rasanya ya begitu pulang itu kayak mimpi kok jadi berubah semua dan kita harus dikarantina 14 hari dan ketika ketemu orang-orang curiga semua dengan kita itu rasanya ya di dalam hati itu rasanya maknyes gitu. Sakit itu rasanya lah. Jadi ini yang harus difahami. Maka jangan kemudian kita pakai ilmu carpe diewe tadi ya. Jadi ilmu terserah saya lah, mau mudik urusan saya juga, mau ngenai nggak bisa. Nggak boleh egois. Nggak boleh egois. Jadi bagaimana? Karena mohon maaf ya, kadang saya batin itu yang ngeyel kayak gini karena belum merasakan bagaimana sakitnya di karantina itu. Sakitnya itu tidak hanya sakit fisik ya. Tapi kan sakit, bayangkan aja ketika dijemput di rumah, dia tidak boleh ditemani keluarga. Selama sakit tidak boleh ditemani keluarga. Bahkan mohon maaf, sampai pada meninggal pun sehebat, seterkenal orang, sekaya apapun. Bahkan ada satu surat dari seorang anak pengusaha terkenal, orang terkaya di Italia itu, yang kemudian menulis secara surat kecil, harta ayah saya yang sekian banyak miliar, ratusan miliar, ternyata nggak berlaku apa-apa, nggak berguna apa-apa karena sama, pelayanan medisnya sama, karena semua tenaga medis ya nggak mungkin membuat spesial karena korbannya sangat banyak kan di Italia itu. Bahkan sampai meninggal pun semua kekayaan itu tidak berlaku sama sekali karena dia harus dimakamkan dengan cara yang protokol COVID, bahkan tidak ditemani keluarga dan begitu mengerikannya. Lah apakah, mohon maaf, apakah kita harus mengalami dulu baru percaya? Kan enggak. Kan tidak semua hal itu harus mengalami dulu baru percaya. Lah ini kan repotnya di masyarakat gitu. Kalau belum kena, belum percaya. Lah ini kan namanya orang ngeyel tadi. Lah ya ini yang harus dipahami. Jadi bagaimana kemudian kita tertib supaya mata rantai ini terputus, karena yang harus kita pahami virus ini tidak bergerak. Yang menggerakkan, yang memindahkan adalah manusia. Maka untuk memutus ya jangan berpindah-pindah. Betul. Oke, baik sobatmu, tak terasa ternyata kita sudah di penghujung waktu Bapak. Iya. Dan Masya Allah sobatmu, ini banyak sekali ilmu yang dibagi oleh pembicara kita pada program kali ini, dan tentunya semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini bisa memberikan kita
banyak pencerahan, juga bisa memberikan banyak solusi buat kita yang tetap masih di rumah saja begitu ya Pak. Oke, saya mau undur diri terlebih dahulu. Olehnya jika saya terdapat banyak salah kata, saya meminta maaf dan juga saya banyak mengucapkan terima kasih Sama-sama. kepada Pak Nasr. Saya juga minta maaf. Iya, Bapak. Semoga tetap sehat selalu semua pemirsa radiomu ya. Amin. Semoga sobatmu juga tetap sehat selalu begitu ya, Pak. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Oleh tetap stay di rumah saja teman-teman jika memang tidak ada keperluan khusus, dan jika memang ada keperluan khusus tetap menggunakan masker dan tetap jaga jarak, cuci tangan, tetap ikuti protokol dari pemerintah. Karena mengikuti pemerintah merupakan bagian dari ketaatan kita dalam beragama. Olehnya tetap saksikan terus radiomu dari Muhammadiyah untuk semua di program Sahur. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.